Pengacara Richard Eliezer Roni Talapesi menyebut saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah mencabut keterangan di persidangan karena terbukti tidak benar. Juga tadi terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi saudara Susi mencabut. Jadi saudara Susi mengiyakan keterangan dari saudara Romer, Daden, kemudian Farhan, dan kemudian Prayogi. Jadi seperti itu teman-teman. Bang, tadi kan ada ditanya soal anak adopsi ya Bang yang keempat. Nah itu kalau dari perspektif kuasa hukum Richard Eliezer itu apa sih Bang kaitannya majelis hakim sama JPU menekankan hal itu kedua orang saksi gitu Bang? Ya, saya melihat bahwa apa yang dipertanyakan sama hakim tentunya ada kaitannya ya. Terkait dengan mungkin hakim akan menggali terkait motif. Nanti tapi kita lihat aja dulu di persidangan ya. Tapi kan tadi kita sudah tanyakan kepada saudara Susi juga kan pernah nggak melihat foto sedang hamil itu tidak ada. Kemudian juga tadi tanya kepada saksi Daden juga sampaikan bahwa tidak ada ibu hamil atau melahirkan. Jadi tadi juga Susi sudah mencabut keterangan dari persidangan sebelumnya terkait dengan hamil ya. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dinilai majelis hakim banyak berbohong di persidangan. Susi pun akhirnya mencabut keterangan terkait anak keempat Verdi dan Putri. Lalu, apakah keterangan bohong Susi tetap bisa dipidana? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Pak Heri. Baik. Pak Heri, sejak awal majelis hakim telah menilai bahwa Susi ini banyak bohongnya dalam memberikan kesaksian. Apakah Anda juga memiliki penilaian yang sama dengan majelis hakim? Ya, kalau kita melihat beberapa pertanyaan ajukan dan kemudian jawaban yang diberikan, mungkin ya ada beberapa hal yang kita bisa sepakati. Bahkan terakhir tadi sudah dipertegas dengan pernyataan kuasa hukum Baradae ya, bahwa ada yang dicabut dari keterangan yang disampaikan di persidangan pada hari ini. Yang kita sayangkan adalah seharusnya ketika sudah mengetahui diri akan menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, maka tidak ada alasan apapun untuk kemudian tidak menyampaikan yang sebenarnya. Karena pada hakikatnya keterangan yang diberikan ini bisa membantu proses pembuktian ini dan juga memberikan keadilan bagi semua. Ya, jadi keadilan itu tidak hanya dimaknai bagi orang yang tidak bersalah, tapi bagi orang yang harusnya bersalah pun dengan keterangan ini kan tentunya jadi terang benderang ya. Dan ketika kita bicara dalam konteks eyewitness sebagai saksi, maka dalam hal ini apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami. Nah, pertanyaan-pertanyaan hakim tadi tentunya sebenarnya hanya menguji pengetahuan dari saksi terkait dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan alami. Dan dalam konteks tertentu memang diperhatikan juga bahwa sejauh mana gimmicknya, dalam artian sikap dari perilaku dari seorang saksi ini ya ketika di persidangan. Mungkin ya kalau memang alasannya ada keterangan yang disampaikan tidak benar itu adalah karena grogi, takut, karena ini mungkin pengalaman pertama di persidangan. Setidak-tidaknya ada ruang permaafan ketika pertanyaan itu diajukan untuk kedua kalinya. Namun ketika kedua kali dijawab dengan masih sama juga dengan hal yang tidak benar, nah ini ada patut diduga ada hal-hal yang disembunyikan atau malah mungkin didesain gitu ya. Nah, konsekuensi Baik, Pak Heri, apakah Anda masih mendengar suara kami?